Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ludi Jamaluddin dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari observasi yang kelompok kami lakukan. Kemudian hasil observasi tersebut kami jadikan atau kami buat bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah alat manajemen strategis untuk mendefinisikan serta mengkomunikasikan ide atau konsep bisnis dengan cepat dan mudah. BMC berbentuk dokumen satu halaman yang bekerja melalui elemen fundamental bisnis atau produk serta menyusun ide dengan cara yang koheren. Dalam membuat bisnis model kanvas ada 9 elemen yang akan kita bahas. Di antaranya, yang pertama ada key partner, kedua ada key activities, yang ketiga ada key research, yang keempat ada value proposition, kemudian yang kelima ada customer segments, yang keenam ada customer relationships, yang ketujuh ada channels, yang kedelapan ada revenue stream, dan yang kesembilan ada cost structure. Sebelum kita membahas 9 elemen tersebut, kita akan bacakan profil UMKM yang kita kunjungi, yaitu Yuta Bar and Kitchen. Yuta Bar and Kitchen adalah salah satu tempat nongkrong di Karawang yang merupakan tempat yang terletak di tengah-tengah kota Karawang. Berkunjung ke Yuta Bar and Kitchen, Anda akan merasakan sensasi layaknya berada di sebuah rumah joglo terbuka. Kafe dengan konsep tradisional modern ini menyuguhkan beragam menu yang memanjakan lidah pengunjungnya, mulai dari bercita rasa manis, gurih, hingga asin. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penjelasan kali ini sebagai berikut. Yang pertama ada bagaimana rumusan Yuta Bar and Kitchen berupaya untuk meningkatkan bisnis kedai kopi yang lebih kompetitif dalam menghadapi persaingan bisnis coffee shop. Yang kedua adalah strategi apa yang diperlukan untuk meningkatkan bisnis kedai kopi Yuta Bar and Kitchen dalam menghadapi persaingan dan bidang bisnis coffee shop. Kemudian, berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, maka tujuan diadakannya observasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk merumuskan Yuta Bar and Kitchen sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja kedai kopi agar lebih kompetitif dan dalam menghadapi persaingan bisnis coffee shop. Yang kedua, untuk mengetahui strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja kedai kopi Yuta Bar and Kitchen dalam menghadapi persaingan di bidang bisnis coffee shop. Kita masuk ke elemen pertama, yaitu key partner. Key partner adalah pihak-pihak yang bisa Anda kerjasama atau pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama dengan tujuan untuk menyokong dan mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi resiko dan ketidakpastian persaingan, serta meningkatkan kinerja. Dari hasil observasi yang kami lakukan, elemen key partner yang dilakukan oleh Yuta Bar and Kitchen diantaranya bekerja sama dengan Le Mineral ID, kemudian bekerja sama dengan musik band, dan bekerja sama dengan selebgram. Yang kedua, key activities. Key activities adalah aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan dan menyampaikan value atau nilai. Dari hasil observasi yang kita lakukan, key activities yang dilakukan Yuta Bar and Kitchen diantaranya: 1. Menjual berbagai minuman kopi, makanan berat, dan juga makanan ringan. Kemudian menyuguhkan live musik, dan ketiga adalah memberikan tempat tongkrongan. Kemudian key research. Key research adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan yang membantu dalam mencapai keunggulan kompetitif. Key research dapat berupa sumber daya fisik serta tanah, bangunan, atau peralatan serta sumber daya non-fisik seperti hak kekayaan intelektual atau merek dagang. Dalam key research yang
dimiliki oleh Yuta Bar and Kitchen, diantaranya menu makanan dan minuman, kemudian sistem pembayaran online atau cash, kemudian ada tempat outdoor, kemudian ada pegawai, kemudian memiliki web, kemudian ada sosial media seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Value proposition. Value proposition adalah sebuah nilai yang dijanjikan oleh perusahaan agar produk atau layanannya bisa diterima pasar atau konsumen. Value proposition Yuta Bar and Kitchen, yang pertama, coffee shop outdoor dengan konsep yang menarik, kemudian macam-macam jenis kopi, makanan dan minuman, kemudian pelayanan yang terbaik, ramah dan sopan, tempat yang cozy dan estetik, kualitas bahan baku kopi dan makanan yang bagus, penyajian makanan dan minuman yang menarik, free wifi, toilet yang nyaman dan juga musola. Kemudian kita masuk ke elemen selanjutnya, yaitu customer segment atau segmentasi pelanggan. Segmentasi pelanggan atau customer segmentation adalah proses pengelompokan pelanggan berdasarkan kesamaan karakter, mulai dari kesamaan demografi, perilaku, minat, dan lainnya, agar sebuah merek dapat melakukan pemasaran ke pelanggan tersebut secara lebih efektif. Dari hasil observasi yang kami lakukan, customer segment Yuta Bar and Kitchen diantaranya, yang pertama mahasiswa, kemudian karyawan, ketiga remaja dan dewasa, dan yang keempat adalah masyarakat setempat. Berikut adalah gambaran dari bisnis model kanvas yang telah kami buat dalam satu lembar. Ini adalah gambaran dari bisnis model kanvas yang kami buat. Kemudian ada elemen selanjutnya, yaitu customer relationship. Customer relationship adalah cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan pelanggan dengan cara menjaga hubungan yang baik dengan mereka. Yang dilakukan Yuta Bar and Kitchen untuk menjaga hubungan baik dengan customer, diantaranya mereka membuat Instagram, Facebook, dan TikTok atau sosial media sebagai tempat untuk menerima sarana, kritik dan saran, kemudian website, kemudian ada event seperti birthday party, reuni, meeting, dan formal dan lain-lain. Kemudian ada channels. Maksud dari channel di sini adalah media atau sarana yang akan digunakan untuk menyampaikan produk dan jasa kepada konsumen. Yuta Bar and Kitchen menggunakan sosial media marketing, kemudian pemesanan online melalui GoFood, GrabFood, dan Shopee Food, serta melakukan endorsement. Kemudian selanjutnya ada revenue stream. Revenue stream atau aliran pendapatan adalah berbagai sumber pendapatan bisnis untuk memperoleh uang, baik operasional, penjualan barang, atau penyediaan barang. Revenue stream yang didapat dari Yuta Bar and Kitchen adalah keuntungan penjualan berbagai macam makanan, minuman, dan kopi, keuntungan dari penyewaan tempat seperti birthday party, kemudian reuni, meeting non formal, dan lain-lain. Yang terakhir adalah cost structure. Cost structure adalah total keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menunjang seluruh operasional bisnisnya. Secara umum, cost structure terbagi dalam dua jenis biaya utama, yaitu fixed cost dan variable cost. Dalam hasil observasi yang kita lakukan, cost structure atau total biaya keseluruhan yang dikeluarkan Yuta Bar and Kitchen diantaranya adalah biaya sewa tempat, biaya pengelolaan keuangan atau accounting, biaya sistem pencatatan pembelian baik tablet, mesin kasir, kemudian biaya promosi, biaya live musik, biaya bahan baku makanan dan minuman, kopi, buah, dan lain-lain, serta biaya pembayaran atau penggajian untuk karyawan. Ini adalah hasil atau dokumentasi hasil dari kunjungan kami kelompok 2 ke Yuta Bar and Kitchen.
Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.